Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sobriansyah. Dan pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita mengenai pemrograman dasar. Kita masuk di episode atau video ke-18. Kita akan bahas mengenai hal yaitu cascade dan inheritance. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, teman-teman semuanya, saya akan berterima kasih dulu kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kita kali ini. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime, sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra, yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum check out teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Baik teman-teman semuanya, jadi kita langsung aja masuk ke materi utamanya. Jadi untuk materi-materi yang akan saya bawakan di sini, saya ambil dari website developer Mozilla ya, yaitu sebagai referensi kita belajar mengenai pemrograman berdasar. Gitu. Seperti biasa kita ambil dari developer Mozilla. Oke, jadi teman-teman semuanya, cascade dan inheritance ini termasuk ke dalam materi CSS Building Block. Jadi apa itu CSS Building Block? Nah, jadi kita akan cari tahu dulu di CSS Building Block ini kita akan membahas apa aja gitu ya. Oke, jadi di sini. Jadi modul ini itu meneruskan pembelajaran mengenai CSS first step yang sudah kita tinggalkan. Kita sudah belajar mengenai CSS itu apa, kemudian untuk menghubungkannya bagaimana, lalu bagaimana CSS itu terstruktur, kita udah bahas di kategori CSS first step. Nah, sekarang setelah kita sudah terbiasa menggunakan CSS, yaitu bahasa dan sintaksnya, dan mendapatkan pengalaman dasar menggunakannya, sekarang kita akan mulai menyelam lebih dalam katanya. Nah, pada modul ini kita akan melihat tentang cascade dan inheritance, kemudian semua tipe selektor yang dipunyai oleh CSS atau yang tersedia di CSS gitu ya. Kemudian kita nanti juga akan belajar tentang units, kemudian kita akan belajar tentang ukuran atau sizing, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menata background dan border, atau background ini latar belakang, kemudian border ini garis luarnya. Kita juga nanti akan belajar debugging dan lain sebagainya. Gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Tujuannya di sini itu gampang, yaitu memberikan kita toolkit, toolkit untuk menuliskan CSS yang kompeten dan nanti akan membantu kita memahami semua teori penting begitu. Sebelum kita nanti akan pindah ke disiplin ilmu yang lebih spesifik gitu ya, yaitu text styling dan CSS layouting. Gitu. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk di kategori pembelajaran CSS Building Block. Nah, untuk prasyaratnya apa? Oke, sebelum kita mulai modul ini, kita harus selesai untuk belajar atau sudah paham gitu ya. Yang pertama, di sini sudah familiar dengan menggunakan komputer ya. Teman-teman pasti udah bisa menggunakan komputer, kemudian udah menginstal software yang diperlukan sekaligus bisa bekerja dengan
file gitu ya. Kemudian sudah belajar tentang HTML, harusnya semua HTML udah dipelajari dan udah paham. Nah, kemudian untuk yang keempat ini prasyaratnya udah paham mengenai dasar CSS yang telah kita diskusikan di kategori CSS First Step Module. Gitu, harusnya teman-teman udah paham. Nah, kalau ini udah terpenuhi semua, kita masuk ke materi kali ini yaitu cascade dan inheritance atau cascade dan pewarisan. Oke, jadi hal-hal pembelajaran yang perlu kita ketahui untuk kali ini belajar cascade dan inheritance. Yang pertama, tujuan pelajaran kali ini untuk mengembangkan pemahaman tentang beberapa konsep paling mendasar dari CSS. Jadi nanti ada beberapa hal atau beberapa item yang itu adalah konsep paling mendasar pada CSS atau bahkan bisa dibilang konsep paling penting di CSS. Nah, kita akan belajar di video kali ini. Kemudian yang kedua, pembelajaran kali ini terlihat kurang relevan dan lebih akademis daripada beberapa pembahasan kita sebelumnya. Jadi anggap aja di pembelajaran kali ini, kita itu full teori, nggak ngoding. Gampangnya gitu. Ya, makanya di sini kurang relevan dan kurang seru dan nanti mudah-mudahan tidak membosankan. Gitu. Kemudian hal yang ketiga, pemahaman tentang hal-hal ini akan menyelamatkan kita dari rasa sakit di kemudian hari. Kenapa nih? Nah, nanti kalau kita udah jago CSS-nya mungkin teman-teman kalau udah belajar di kategori CSS First Step itu udah gampang aja bikin CSS gitu. Tinggal cari tahu properti sama value, beres. Udah bisa ngedesain web yang keren. Nah, tapi nanti kalau webnya itu udah kompleks, kemudian selektor kita udah semakin spesifik gitu ya. Nah, nanti kita akan merasakan hal-hal, kenapa kok ini nggak berubah ya? Kenapa kok malah yang berubah yang ini ya? Yang dikasih warna merah elemen ini kok yang berubah malah yang ini. Atau bahkan dikasih warna merah kok nggak ngefek sama sekali. Nah, itu. Jadi dengan pembelajaran kita kali ini akan menyelamatkan kita dari rasa sakit di kemudian hari. Kita akan cari tahu konsep paling mendasar pada CSS. Gitu. Yang pertama, kita akan cari tahu dulu apa itu conflicting rules atau aturan yang bertentangan gitu ya. Oke, jadi gini, ada kalanya kita akan menemukan bahwa CSS yang kita terapkan ke suatu elemen tidak berfungsi. Nah, kenapa? Masalahnya biasanya terjadi ketika kita membuat dua aturan yang berpotensi berlaku untuk elemen yang sama. Jadi ibaratnya tabrakan. Kita udah ngasih H1-nya warna merah, kita kasih lagi H1-nya warna biru. Nah, itu kan bentrok. Satu selektor atau beberapa selektor untuk menata elemen yang sama. Nah, kita akan belajar bagaimana mengontrol aturan mana yang berlaku ketika ada konflik semacam itu. Gimana kita ngontrolnya, gimana cara kita nanti untuk menghindari hal tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut. Pembahasan kita ada 4. Nah, ini adalah pilar-pilar penting yang ada di CSS sebenarnya. Yang pertama ada cascade, specificity, importance, inheritance. Atau cascade, specificity ini adalah kekhususan, importance atau pentingnya, kemudian nanti yang terakhir ada inheritance atau pewarisan. Nah, ini adalah pilar penting yang kita harus belajar dulu dan cari tahu dulu sebelum kita menyelam untuk belajar CSS lebih dalam. Kita mulai dari cascade teman-teman semuanya. Jadi kita tahu ya bahwa CSS itu adalah singkatan dari cascading style sheet. Nah, ini nih, cascade diambil dari sini. Kenapa kok CSS itu di sininya cascading gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya sebagai patokan ya CSS itu perilakunya seperti ini, cascade. Nah, singkatnya cascade itu adalah aturan mana yang akan diterapkan pada elemen. Gitu. Pemahaman mengenai cascade sangat diperlukan ketika aturan-aturan yang dibuat sudah mulai kompleks. Nah, mungkin untuk contoh di bawah ini sedikit sederhana atau bahkan sederhana banget. Misalnya kita punya HTML atau elemen HTML H1, tulisannya this is my page title. Kemudian kita hubungkan nih dokumen HTML ini dengan CSS. Gitu. Kemudian kita styling. H1 colornya jadi red. H1 colornya jadi blue. Ini error nggak CSS-nya? Tidak. Nah, tapi kenapa kok di sini biru? Oke, jadi ini bukan biru sebenarnya ya. Tapi kalau kita baca di sini, H1 dijadikan warna teksnya jadi red. Oke, merah. Dibaca lagi ke bawah, H1 jadikan warna teksnya jadi blue. Yang awalnya merah jadi blue. Gitu. Jadi dengan cascade, ini akan memberikan aturan mana yang akan diterapkan pada elemen yang kita pilih
di selektor. Di sini yang dipilih adalah yang bawah, karena kan dibacanya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah ini sebenarnya udah jadi merah nih, kemudian di override lagi jadi blue. Gitu, itu simpelnya cascade, yaitu aturan mana yang akan diterapkan pada elemen kalau ada beberapa aturan yang diterapkan pada elemen yang sama. Contohnya ini, ada beberapa atau 2 aja aturan yang diterapkan pada H1, dan mana yang akan dipilih gitu ya, atau mana yang akan diterapkan pada elemen itu. Sip, itu cascade, simpelnya seperti itu. Kemudian, ada 3 faktor yang mempengaruhi cascade, atau tadi aturan yang akan diterapkan pada elemen. Yang pertama, tentang source order atau urutan sumber. Kemudian yang kedua, tentang specificity atau kekhususan. Kemudian nih, yang ketiga tentang importance atau pentingnya. Gitu. Ini ada 3 nih poin yang menentukan cascade. Sip. Yang pertama kita bahas tentang source order dulu, yaitu urutan sumber. Kalau kita tahu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pembacaan sintaks CSS itu seperti air terjun. Jadi cascade itu kalau kita artikan di bahasa Inggris atau kita translatekan dari bahasa Inggris ke Indonesia itu artinya air terjun. Maksudnya gimana? Kita bahas yang dasar aja. Air itu mengalir dari atas ke bawah. Bisa bang, ngalir dari bawah ke atas kalau dimuncratin gitu. Wow, sangat out of the box sekali Anda gitu. Yang penting intinya adalah air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah, bisa dibilang bahwa di sini dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, itu pembacaan CSS. Gitu teman-teman semuanya. Aturan paling bawah akan digunakan jika spesifisitinya atau kekhususannya selektornya sama. Gitu. Misalnya di sini. Ini contoh yang tadi ya. Jadi aturan paling bawah akan diterapkan ke elemen tersebut. Tapi ingat, di sini selektornya harus sama. H1, H1. Nggak boleh di sini ada H1, kelasnya apa, kemudian di sini H1 aja. Ini harus sama selektornya. H1 doang, H1 doang. Gitu, itu harus sama. Maka ketika terjadi 2 aturan yang bentrok seperti ini, yang akan digunakan adalah yang bawah, yang paling bawah. Karena apa? Karena untuk cascade itu dibacanya seperti air terjun. Kita bisa simpulkan untuk ngebaca teks ini dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Gitu. Jangan bilang teman-teman mau ngasih CSS pakai bahasa Arab lah ya. Itu beda cerita. Oke, lanjut. Yang kedua nih, faktor yang kedua yaitu specificity, yaitu kekhususan. Tadi kita udah singgung specificity, sekarang kita akan bahas lebih mendalam. Specificity itu adalah cara browser memutuskan aturan mana yang berlaku jika beberapa aturan memiliki pemilih yang berbeda, tapi masih dapat diterapkan ke elemen yang sama. Jadi misalnya di dalam H1 tadi kita kasih kelas, misalnya kelasnya adalah judul. Nah kita bisa aja ngasih style H1, colornya jadi red, kemudian untuk aturan berikutnya, misalnya semua elemen dengan kelas, kita pakai titik ya, kita pakai titik, kelas yang namanya judul, ubah warna teksnya jadi hijau, itu boleh. Selektornya memang berbeda, tapi mengacu ke elemen yang sama, kan gitu. Nah, specificity mementingkan bobot selektor elemennya. Jadi tadi beda ya antara kelas dengan elemen. Tapi kelas dan elemen itu untuk menata elemen yang sama, tapi bobotnya beda. Nah, nanti kita akan bahas bobot. Nah, dengan menerapkan specificity yang benar akan menghindari pengulangan penulisan aturan CSS gitu. Jadi seharusnya memang kita tulisnya berkali-kali dengan specificity ketika kita udah tahu konsepnya, mungkin kita cuman tulis ya beberapa aja. Itu udah kelar urusan. Gitu. Kemudian nih, pembahasan specificity memang cukup atau sedikit lebih rumit, namun akan paham seiring berjalannya waktu. Gitu. Ini sebenarnya mengenai kedalaman selektor. Oke, jadi tadi kita bicara tentang bobot. Jadi kalau kita tahu bahwa di selektor CSS itu kita bisa ngasih di inline style, yaitu menggunakan text style ya di HTML-nya. Kemudian kita bisa ngasih selektor itu berdasarkan ID menggunakan tanda pagar. Kemudian kelas kita bisa menggunakan tanda titik, kemudian kelasnya apa. Bisa juga menggunakan atribut selektor. Nah mungkin untuk pembahasan mengenai selektor kita akan bahas di video selanjutnya ya, untuk lebih mendalam lagi. Yang jelas gini, ketika kita ngasih CSS-nya di inline style, oke, itu bobotnya 1000.
Kalau ID 100. Kalau kelas ataupun atribut selektor, oke, itu poinnya adalah 10. Kalau elemen misalnya H1, P, kemudian A, itu bobotnya adalah 1. Sekarang, kalau ada contoh seperti ini. Ini HTML-nya, ini CSS-nya. Seperti ini. H1, color-nya jadiin red, background color-nya jadi ini agak kekuningan deh. Kuning gitu. Kemudian di sini ada H1 juga, color-nya jadiin biru gitu, biru ke hitam lah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hasil dari HTML ini? Hasilnya adalah seperti ini. Oke, di sini color red-nya itu nggak kebaca. Ya, yang dipilih adalah yang bawah. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan source order atau cara pembacaannya atau cascade-nya. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah ketika yang dipilih yang di bawah, kenapa background color-nya masih ikut? Nah, jadi nggak semata-mata ketika ada selektor di bawahnya yang terpilih gitu ya, maka pasangan properti dan value itu akan dihapus, tidak. Nah, tapi yang akan dihapus adalah yang diterapkan terakhir. Misalnya di sini, color-nya jadi agak biru ke hitam, kayak gini. Nah, ini color red kehapus. Nah, tapi di sini apakah ada background color? Tidak. Maka di sini background color tetap dipakai dan yang di-override hanya color-nya aja. Kan gitu. Gampang banget ya untuk hasil seperti ini. Jadi kalau kita hitung bobotnya, ini adalah elemen, bobotnya tadi apa? 1 gitu ya. Kemudian ini elemen juga bobotnya 1. Jadi ini kebaca dulu background color seperti ini. Oke, kemudian di sini nggak ada background color, cuman ngubah warna teksnya doang. Jadi biru ke hitam gitu. Sip, seperti ini. Ini bobotnya adalah 1 dan 1. Kemudian nih, kalau seperti ini, hasilnya adalah kayak gini. Warna teksnya jadi merah. Kenapa? Oke, kita lihat. Ini kelas, bobotnya adalah 10. Ini adalah elemen. Bobotnya berapa? 1. 10 sama 1 menang mana? Ya menang 10. Makanya di sini kalau dia mau override color jadi biru ke hitam, ya nggak bisa. Kenapa? Karena kalah untuk spesifisitinya atau bobot spesifisitinya atau bobot selektornya. Cun ya teman-teman semuanya, jadi bagaimana specificity itu mempengaruhi cascade atau aturan yang dipilih yang diterapkan ke elemen. Contoh lain misalnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Teksnya jadi biru kehitaman gitu. Kenapa? Kita hitung bobot specificity-nya. Ini cuman kelas aja. Berapa kelas? 10. Ini ada elemen dan ada kelas. Elemen itu 1, kelas itu 10, tambahin aja berarti 11. Kan gitu. Nah, kenapa kok background color masih dihitung atau masih diterapkan? Ya karena tadi ketika kita ada specificity yang lebih besar dan tidak mengoverride pasangan property dan value, maka property dan value sebelumnya tetap digunakan. Kan gitu. Yang kita override color, ya udah color aja yang diganti. Background color karena kita nggak override, ya udah nggak usah diganti. Kan gitu. Oke ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan paham. Kemudian di sini nih, di sini kita mau ngubah yang ini span element sama yang li span nih. Oke, nah di sini kita mau ubah span yang ada di dalam P. Yang mana? Ini span element. Font weight-nya jadi bold, ini jadi bold. Kemudian text transform-nya jadi uppercase. Jadi tipe fontnya atau tipe teksnya itu jadi huruf besar semua. Kayak gini. Jadi, nah tapi di sini span, semua span gitu ya, semua elemen span di dokumen ini background color-nya jadi kuning gitu, kuning ke putih seperti ini. Bisa aja, bisa. Kenapa? Karena di sini span yang ada di dalam P itu nggak punya background color. Dan di sini semua span itu dibikin background color-nya kuning keputihan. Bisa. Gitu ya teman-teman semuanya, karena background color tidak diterapkan pada span yang ada di dalam P. Jadi ini bobotnya adalah 2, ini 1. Tetap aja bisa. Kenapa? Karena ya tadi di sini background color tidak menimpa pasangan property dan value yang ada di span manapun sebelumnya. Kan gitu. Mudah-mudahan paham nih. Jadi harusnya teman-teman udah mulai paham bagaimana CSS itu memilih aturan yang diterapkan ke elemen. Itu specificity, kita udah bahas. Kemudian yang ketiga mengenai inheritance atau pewarisan.
Jadi inheritance atau pewarisan adalah nilai dari properti keturunan yang mengikuti elemen induk. Tidak selalu nilai dari properti keturunan mengikuti elemen induk. Oke, kenapa begitu? Kok mumet banget? Gampangnya gini. Kalau kita nggak terapkan CSS pada dokumen HTML kita ini, hasilnya seperti ini, plain aja. Contoh, kalau saya mau ubah body, tag body, jadi ini elemen semuanya ini pasti ada di dalam tag body. Oke, saya ubah body font family-nya sans serif. Semua elemen yang ada di dalam body atau keturunan dari body, semua berubah untuk tipe fontnya jadi sans serif. Berubah semua tanpa terkecuali. Oke, kalau begitu kita coba hal yang lebih spesifik. Misalnya saya tambahin P yang punya kelas paragraf, yaitu ini. Okay, this is a paragraph of text, in the text is bla bla bla. Dan UL saya ubah warna teksnya jadi kuning. Kayak gini. Hasilnya apa? Hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa LI itu mengikuti style yang ada pada induknya. Di sini kita style UL loh, bukan LI. Paham ya? Jadi UL kita style warna teksnya jadi kuning, LI-nya ngikut, keturunannya ngikut. Gitu. Nah, tapi ada juga yang nggak ngikut. Contoh di sini, P yang punya kelas paragraf, saya ubah teksnya jadi kuning. Tapi di sini linknya ngeyel. Nih, A. Jadi si A ini tetap nggak mau ngikut style yang sudah diberikan di induknya. Jadi tadi saya bilang tidak semua elemen keturunan itu ikut style dari induknya. Gitu. Oke, padahal kita tahu di sini bahwa A adalah anak dari atau keturunan dari P yang punya kelas paragraf. Ya kalau kita kasih seperti ini, semua A text decoration-nya jadi non, underscore-nya hilang gitu ya, atau garis bawahnya hilang. Kemudian di sini A yang ada dalam P font weight-nya jadi bold. Nah, ini bisa. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa salah satu elemen yang nggak ngikut kelas turunannya adalah A atau link. Tapi tidak semua pasangan antara property dan value. Kita bisa lihat tadi, di sini body font family jadi sans serif. A ngikut juga. Tapi kalau color, A-nya nggak ngikut. Kecuali kalau kita buat seperti ini. Atau buat sendiri style untuk tag A. Atau untuk elemen link atau anchor. Gitu. Sip ya. Oke, dan di sini CSS itu menyediakan 4 nilai properti universal khusus untuk mengontrol pewarisan teman-teman semuanya. Setiap properti CSS menerima nilai-nilai ini. Jadi semua properti CSS itu bisa diterapkan nilai seperti ini. Inherit, initial, unset, revert. Nah, apa tuh? Yang pertama, inherit dulu. Jadi dengan kita memberikan value inherit ke properti CSS, maka nanti membuat nilai properti yang diterapkan ke elemen yang dipilih agar sama dengan elemen induknya. Secara efektif, ini menghidupkan warisan atau menghidupkan inheritance. Kemudian yang kedua, dengan kita memberikan value inisial ke properti, itu akan menyetel atau mengubah nilai properti yang diterapkan ke elemen yang dipilih ke nilai awal properti itu. Kemudian nih, yang ketiga, dengan kita memberikan value unset ke properti apapun di CSS, itu akan menyetel ulang properti ke nilai alaminya. Seperti tadi, kalau si LI itu mewarisi color dari induknya. Nah, tapi kalau A atau link itu tidak mewarisi color dari induknya. Kayak gitu. Itu akan di set ulang, tergantung defaultnya. Gitu, itu unset. Kemudian revert nih. Revert bertindak seperti tidak di-style dalam banyak kasus, namun akan mengembalikan properti ke gaya default browser daripada default yang diterapkan ke properti itu. Oke ya, ini agak membingungkan kalau kita nggak coba. Contoh seperti ini. Oke ya, contoh misalnya pada A, oke, A di dalam P, colornya saya bikin inherit. Oke ya. Ini berlaku di properti apapun. Bisa kita taruh inherit, initial, unset, revert. Boleh. Semua properti bisa ngikut. Oke, misalnya di sini. Colornya saya ikutin induknya, yaitu inherit. Nah, maka sekarang induknya mau berubah warna teksnya jadi apa? Warna teks dari link yang ada di dalam P tetap ngikut warna teks dari induknya. Itu. Kemudian di sini.
Kalau kita mau LI kedua gitu ya. LI kedua yaitu di sini 1 2 item 2, colornya saya ubah inisial. Maka ini akan menyetel bahwa seakan-akan tidak berpengaruh ke induknya. Jadi dia tetap nih, yaitu item. Tidak berpengaruh mau induknya di sini UL, warna teksnya jadi kuning, ya udah ini seakan-akan nggak dikasih efek atau dikecualikan sebagai anaknya gitu. Sip ya, atau sebagai keturunannya dikecualikan. Untuk yang revert dan unset, teman-teman bisa coba sendiri, silahkan. Itu pewarisan teman-teman semuanya. Lalu, cascade, specificity, dan inheritance bisa dikombinasikan. Tergantung apa? Tergantung kompleksnya elemen kita yang ada di HTML dan tergantung cara kita memberikan selektor untuk elemen yang ada di dalam atau yang ada di dokumen HTML kita. Silahkan disesuaikan aja. Cascade, specificity, inheritance bisa dikombinasikan. Lanjut ke yang terakhir nih, yaitu importance atau pentingnya. Importance atau pentingnya adalah bagian khusus dari CSS yang dapat digunakan untuk mengesampingkan semua perhitungan di atas. Perhitungan apa? Perhitungan mengenai source order, mengenai specificity, mengenai inheritance bisa dikesampingkan oleh si importance ini. Gitu. Namun, kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Kenapa? Karena dengan kita nanti menerapkan importance, artinya elemen itu tetap tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu-gugat. Mau kita kasih specificity ke elemen itu, jatuhnya misalnya ketemu nilainya 100.000, bodo amat. Importance tetap dijadikan utama atau importance tetap diterapkan pada elemen itu. Makanya kita harus hati-hati, bener-bener hati-hati menggunakan importance. Ini digunakan untuk membuat properti dan nilai tertentu menjadi hal yang paling spesifik atau paling penting, paling diutamakan, sehingga mengesampingkan aturan normal cascade. Importance ditulis pada value paling akhir saat pengisian value pada properti. Nah, nanti kita lihat contohnya aja. Importance ditulis menggunakan keyword tanda seru important. Gitu ya. Kemudian berlaku di semua properti. Semua properti bisa menerapkan value important setelah value sesungguhnya. Sama seperti inheritance tadi. Semua properti bisa menggunakan value dari beberapa keyword inheritance tadi. Contoh di sini. Misalnya saya mau menerapkan di sini semua elemen di struktur dokumen HTML ini yang punya class ID, description, yaitu ini, berarti lorem, ipsum, $, amet gitu ya. Itu saya mau buat colornya jadi red, important, gitu. Nilai sesungguhnya apa yang mau kita kasih, kemudian tanda seru, important. Itu penting banget. Kemudian di sini saya ubah, background colornya jadi kuning, kemudian paddingnya atau jaraknya dari konten ke luar gitu ya, ke garis luarnya. Itu saya atur 10 pixel, jadi biar agak longgar. Kemudian bordernya atau garis luarnya, saya mau bikin ketebalannya 3 pixel, tipenya solid, warnanya adalah hitam. Dan warna teksnya saya ubah jadi blue. Nah ini, jadi yang di override harusnya mana? Yang warna teks jadi blue. Ini merah. Kenapa? Kok yang dipertimbangkan adalah yang pakai important? Ya tadi, mengesampingkan semua cascade yang berlaku. Kalau kita hitung di sini, untuk ID itu bobotnya berapa selektornya? 100 ya. Oke, 100. Ini berarti berapa? 101 tambah elemen kan gitu. 101 musuh 100 menang mana? Kalau kita pakai cascade atau bobot specificity yang tadi. Menang yang bawah. Ini udah menang, taruh bawah lagi. Udah source ordernya menang, specificity menang. Tapi dengan importance tidak ada gunanya, Pak. Tetap dianggap penting yang important. Semua bodo amat kan gitu. Nggak peduli mau di sini spesifik seperti apa, bobotnya 100.000, bodo amat. Ada important, itu yang dijalanin. Makanya kita harus hati-hati naruh important. Gitu. Kalau nggak penting-penting banget, ya udah nggak usah. Kan gitu ya teman-teman semuanya. Jadi itu, kita udah belajar tentang cascade dan inheritance. Selesai. Gitu ya. Jadi kita udah tahu bahwa CSS itu mempunyai aturan dalam memberikan dampak pada dokumen HTML kita. Jadi PR-nya tinggal atur bagaimana baiknya struktur penulisan aturan CSS kita.
Tinggal pinter-pinter aja teman-teman semuanya ngatur specificity, ngatur selektornya mau berapa spesifik dan lain sebagainya. Dan perlu diperhitungkan bahwa teman-teman sekarang udah ada ilmu bagaimana kok ini yang diterapkan daripada yang ini. Aturan ini kok diterapkan, kok ini enggak. Teman-teman pasti udah tahu sekarang alasannya CSS milih aturan yang mana. Kan gitu. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai lebih detail CSS selector. Walaupun kita udah sindir ya, di sinilah kemudian di video sebelum-sebelumnya kita udah sindir mengenai selector. Tapi kita akan lebih bahas spesifik lagi mengenai CSS selector di video selanjutnya. Gitu. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Saya Nisa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.